Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah mengenai berpartisipasi dalam Allah. Saudara-saudari, kerajaan Allah bertumbuh mulai dari hal-hal kecil dan sederhana seperti biji sesawi. Yang sederhana belum tentu sepele. Yang kecil bukan remeh. Inti dari segala sesuatu biasanya berbentuk kecil. Yang kecil tidak selalu kurang bermutu. Malah banyak barang bermutu tinggi justru bentuknya kecil. Pertumbuhan kerajaan Allah itu seperti cara kerja ragi. Tidak tampak menonjol, tetapi mengkamirkan seluruh adonan tepung. Hari ini Tuhan bersabda bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi kecil yang bertumbuh menjadi pohon, juga seperti ragi sedikit yang mengembangkan seluruh adonan. Kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah meraja, maka untuk menghadirkannya, kita harus pertama-tama menyediakan hati agar dikuasai olehnya. Menyediakan hati berarti menyediakan waktu untuk Tuhan, waktu untuk berdoa, yang dilaksanakan dengan setia. Kita semua adalah ragi dan benih sawi. Itu berarti kita dipanggil untuk menyatakan dan menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup sehari-hari, memberi damai, perlindungan bagi orang-orang yang miskin dan tersingkir. Namun kita sadar bahwa seperti benih sesawi dan ragi, ada proses yang harus kita jalani dan kita lewati. Proses itu tidaklah selalu mudah. Benih harus mendekam dalam tanah yang gelap, harus tinggal sendirian. Demikian juga ragi. Ia harus melebur, meresap dan bekerja di balik layar, dalam diam tanpa dikenal dan diperhatikan orang. Proses ini tentu tidak mengenakan dan membuat sakit. Meski begitu, pada akhirnya akan ada saat di mana jerih payahnya berbuah dan dinikmati oleh banyak orang. Apa yang disampaikan Yesus dalam Injil hari ini menjadi peneguhan dan kekuatan bagi kita semua. Sesuatu yang kecil, sederhana dan bahkan tidak dianggap oleh orang, tetapi jika itu arahnya adalah untuk kebaikan, percayalah itu akan membawa efek perubahan. Sebagai murid Kristus, kita harus siap untuk menjadi pelaku perubahan dalam bentuk apapun. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, biji sesawi dan ragi sangat kecil namun memiliki efek yang besar. Ibarat tetesan air dapat melubangi batu tempat air menetes. Perumpamaan ini juga menggambarkan kebesaran Allah di dunia ini. Sabda Allah itu adalah ragi dalam hidup kita yang dapat merubah kita secara total.
Sabda Allah hendaknya mengkhamiri hidup kita sehingga kita menjadi orang yang berguna. Ragi Allah membawa sukacita, membawa hidup bagi orang yang mendengarnya. Apakah sabda Allah ini sudah mengkhamiri hidup kita? Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.